Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang paradigma positivisme, logika induksi, dan critical pupper yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Khairuddin, Afwi Aisyatun Maulidia, dan Lima Jayanti. Harap disimak ya. Yang pertama, pengertian paradigma positivisme. Paradigma positivisme adalah suatu aliran filsafah yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus nyata, yang pasti, yang tepat, yang berguna, serta mengeklaim memiliki kesahihan mutlak dan juga didasarkan pada data empiris. Selanjutnya, ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Artinya ketika mengamati sesuatu, maka nilai-nilai yang dimiliki pengamat tidak dilibatkan sehingga menghasilkan kesimpulan apa adanya. Yang kedua, fenomenalisme. Artinya ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas atau apa yang kita amati. Yang ketiga, nominalisme, artinya kebenaran berdasarkan nama atau ukuran yang mewakili realitas partikular yang nyata. Yang keempat, reduksionalisme, artinya realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme, artinya semua gejala atau peristiwa berjalan secara alamiah tanpa campur tangan metafis. Yang terakhir, mekanisme, artinya semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip mekanis determinis layaknya mesin. Metodologi paradigma positivisme adalah suatu pendekatan dalam penelitian atau studi ilmiah yang didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui observasi objektif dan pengukuran yang sistematis. Paradigma ini cenderung mengandalkan metode ilmiah, eksperimen, dan analisis data kuantitatif untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu logika induksi. Induksi merupakan proses penalaran yang bertolak dari jumlah fenomena menuju kesimpulan. Logika induksi adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika induksi sering juga disebut logika material yang memiliki arti berusaha menemukan prinsip penalaran yang bergantung atas kesesuaiannya dengan kenyataan. Jadi, logika induksi ini erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Proses penalaran induksi dapat dilaksanakan melalui teknik-teknik berikut ini. Yang pertama yaitu generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga hubungan sebab akibat, yang terakhir yaitu hipotesis dan teori. Generalisasi ini adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individu menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Yang kedua yaitu analogi, merupakan penyimpulan generalisasi, bertolak dari sejumlah penyimpulan atau fenomena, sedangkan penyimpulan analogi bertolak pada satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada satu peristiwa lain yang sejenis. Apa yang terdapat dalam peristiwa yang pertama juga ditemukan pada peristiwa kedua secara prinsipal atau fenomena yang dianalogikan. Persamaan prinsipal ini akan diikuti oleh aspek-aspek lain yang mengitarinya. Yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat. Ada dua. Yang pertama, necessary causa, merupakan suatu keadaan bila tidak ada, maka sebab akibatnya tidak akan ada. Tetapi adanya suatu keadaan atau sebab tidak harus ada akibat. Yang kedua yaitu sufficient causa,
merupakan sesuatu yang karena keberadaannya menyebabkan lahirnya akibat, sedangkan tidak adanya sesuatu tersebut, akibat juga tidak mungkin terlaksana. Dengan kata lain, sufficient causa, ada atau tidak ada sesuatu tersebut akan menentukan ada atau tidak adanya akibat. Yang terakhir yaitu hipotesis dan teori. Hipotesis adalah menunjukkan hubungan antara term pada suatu proposisi yang hubungan term dalam proposisi itu antara proposisi disebut oposisi. Hipotesis adalah proposisi yang masih perlu diuji, sedangkan teori adalah proposisi yang telah diuji. Jadi, teori harus mempunyai tingkatan keumuman yang tinggi, atau idealnya harus bersifat universal dan umum. Teori dibangun dari beberapa konsep. Suatu konsep yang semakin tinggi tingkat keumumannya, makin menuju ke arah teori. Selanjutnya kita akan bahas kritik-kritik Karl Popper. Karl Raimund Popper ia lahir di Wina pada tahun 1902. Menurut Karl Raimund Popper, aliran positivistik yang memandang ilmu empiris sebagai sebuah sistem pernyataan yang memenuhi kriteria logis tertentu, seperti kebermaknaan atau verifiabilitas, akan memberi satu jawaban saja. Kritik Karl Popper. Yang pertama, induksi dan hipotesa. Popper mengkritik pandangan neopositivisme Vienna Circle yang menerapkan pemberlakuan hukum umum dan menganggapnya sebagai teori ilmiah. Seperti telah diketahui, mereka memperkenalkannya dengan sebutan ungkapan bermakna untuk dibedakannya dari ungkapan yang tidak bermakna. Berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya dibenarkan secara empiris. Popper berbeda anggapan bahwa suatu teori umum dapat dirumuskan dan dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Bagi Popper, suatu teori tidak bersifat ilmiah karena tidak dibuktikan kebenarannya, melainkan karena dapat diuji, dalam arti dapat diuji dengan percobaan-percobaan sistematis untuk menyangkalnya. Menurut Popper, teori-teori ilmiah selalu dan hanyalah bersifat hipotesis. Tak ada kebenaran terakhir. Seperti teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. Untuk itu, Popper lebih suka menggunakannya istilah hipotesa atas dasar kesementaraannya. Upayanya ini ia sebut dengan the thesis of refutability. Suatu ungkapan untuk hipotesa bersifat ilmiah jika secara prinsipil terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya, atau dengan kata lain perlu adanya kemungkinan untuk menjalankan kritik. Ilmuwan yang sejati tidak akan takut pada kritik. Sebaliknya, ia sangat mengharapkan kritik, sebab hanya melalui jalan kritik ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Sejarah ilmu ini bagi Popper merupakan contoh paling jelas dalam memperlihatkan bagaimana proses pertumbuhan ilmu pengetahuan. Suatu teori ilmiah tidak pernah benar secara definitif atau menegati kebenaran karena teori-teori kita lihat menjadi lebih terperinci dan bernuansa. Selalu kita harus rela meninggalkan suatu teori jika muncul teori yang ternyata lebih memuaskan untuk menjalankan fakta-fakta. Bagi Popper, kemajuan ilmiah itu dicapai lewat dugaan dan penyanggahan yang semangat kritik diri adalah esensi dari ilmu. Yang kedua adalah demarkasi dan falsifikasi. Seperti telah disinggung di atas, problem demarkasi Popper ini berkaitan dengan upayanya mengoleksi gagasan dasar lingkaran Wina. Dalam hal ini, membedakan antara ungkapan disebut bermakna dari yang ungkapan tidak bermakna. Berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya dibenarkan secara empiris,
verifikasi konfirmasi. Dengan demikian, aktivitas keilmuan hanya bersifat mengurangi kesalahan sampai sejauh mungkin mendekati kebenaran yang objektif. Maka, pengembangan ilmu dilakukan dengan cara merontokkan teori karena terbukti salah untuk mendapatkan teori yang baru. Untuk itu, falsifikasi menjadi metode atau alat untuk membedakan ilmu murni dari apa yang disebut Popper sebagai ilmu tiruan. Karena itulah Popper mengatakan, jika kriteria keilmiahan sebuah teori adalah teori, itu harus bisa disalahkan, bisa disangkal, dan bisa diuji. Pemikiran Popper ini yang mengantarkan dikenal sebagai epistemolog, rasionalisme kritis, dan empiris modern. Selanjutnya adalah dunia tiga. Untuk melihat keutuhan pemikiran filsafat ilmu Popper, perlu sedikit diuraikan konsepnya yang lain, yaitu dunia tiga. Popper membedakan realitas menjadi apa yang ia sebut dunia satu, yakni kenyataan fisik dunia, dunia dua, yakni segala kejadian dan kenyataan psikis dalam diri manusia, dan dunia tiga, yaitu segala hipotesa, hukum, dan teori ciptaan manusia yang hasil kerjasama antara dunia satu dan dunia dua, serta seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisika, agama, dan lain-lain. Menurut Popper, dunia tiga hanya ada selama dihayati dalam arti berupa karya dan penelitian ilmiah, dalam studi yang berlangsung, membaca buku, dalam ilham yang sedang mengalir dalam diri para seniman dan penggemar seni yang mengandalkan adanya suatu kerangka. Sesudah penghayatan itu, semua langsung mengendap dalam bentuk fisik alat-alat ilmiah, buku-buku, karya seni, dan seterusnya. Dengan mengedepankannya itu semua, maka mereka telah menjadi bagian dari dunia satu, namun tidak bisa bangkit menjadi dunia tiga kembali berkat perhatian dunia dua. Dalam pandangan Popper, dunia tiga mempunyai kedudukan sendiri, mempunyai otoritas, dan tidak terikat pada dunia satu maupun dunia dua. Pemikiran Popper ini akan berlangsung signifikannya terutama untuk memahami konsepnya falsifikasi. Jika suatu teori mengalami gugur setelah dilakukan kritik, sudah tentu kenyataannya fisik objektif tidak mengalami perubahan. Popper memang ingin menghindari dua ekstrim, yaitu objektivisme yang memandang hukum alam ada pada kenyataan fisik dan subjektivisme yang berpandangan bahwa hukum alam adalah dimiliki dan dikuasai manusia. Bagi Popper, manusia terus bergerak semakin mendekati kebenaran. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.